Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Farhanul Umam dari Prodi Teknik Informatika Universitas Peradaban. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari materi algoritma dan pemrograman. Oke, langsung aja kita pergi ke laptopnya teman-teman. Oke teman-teman, kita bakalan lihat dulu soalnya. Ini adalah soalnya teman-teman. Soalnya ada 3. Nah, ini tuh sebenarnya kita disuruh ngerjain salah satunya aja teman-teman. Mau yang 1, 2, atau 3 terserah ya teman-teman. Nah, kita mungkin bakalan buat yang nomor 1 teman-teman. Dan buatlah program untuk menentukan banyaknya bahan yang dibutuhkan. Nah, yang 2, buatlah program konversi angka ke nilai huruf. Yang ketiga, buat program untuk menghitung nilai rata-rata, hitung jumlah total, hitung maksimal dan minimum bilangan. Itu teman-teman. Nah, mungkin kita bakalan pakai yang nomor 1. Bakalan kerjain yang nomor 1 ini teman-teman. Ini kan ada tulisannya juga ya, input jumlah dalam uang rupiah. Terus ini udah dikasih prosesnya teman-teman. Tulisan 1000, jumlah uang dibagi 100.000 gitu teman-teman. Sini juga sama, sisanya kita lanjut ngulang lagi teman-teman. Ini ngulang lagi itu ya teman-teman. Jadi mungkin kayak gini proses singkatnya teman-teman. Tapi di sini kita bakalan pakai array aja teman-teman, karena ya kalau kayak gini kan nanti ada ini aja 100.000 ada 2 baris. Terus misalkan di sini ada berapa ya, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 gitu, terus 2 baris terus teman-teman. Ya kan itu ada banyak baris ya teman-teman. Apalagi ditambah if itu teman-teman, if gitu teman-teman. Ini bakalan ribet banyak gitu teman-teman. Jadi kita bakalan pakai array aja supaya lebih simpel. Oke, pertama mungkin kita bakalan buat inputnya dulu teman-teman. Input kayak yang atas ini teman-teman, input jumlah uang. Nah gini teman-teman. Terus ini mungkin kita bakalan pakai kembalian aja ya teman-teman. Jadi input kembalian kita buat langsung ke contoh di kehidupan nyatanya ya teman-teman. Jadi misalkan kita beli gorengan gitu teman-teman, terus uangnya 100.000, nanti kembaliannya berapa gitu. Terus di sini kita bakalan bikin prosesnya, proses pengolahan lahan kembalian. Nah ini teman-teman. Jadi di proses pengolahan kembalian itu nanti kita bakalan ketemu si array-nya teman-teman. Kita bakalan mengelola array dan ini input kembaliannya teman-teman. Kembalian. Jadi seperti itu teman-teman. Kita akan mengelola array dan kembaliannya supaya nanti bisa ketemu hasil ininya teman-teman, jumlah uangnya teman-teman, untuk menentukan banyak pecahan uang ini teman-teman. Terus di
di dalam si proses pengolahan ini mungkin kita bakalan pakai si looping ini tuh. Oke, terus selanjutnya kita bakalan bikin output. Setelah ini si kembaliannya udah diproses, terus kita outputkan output si kembalian ya, ini teman-teman ya. Oke, langsung aja buat ke Visual Studio-nya. Ini kita pakai Visual Studio, ini sih terserah kita bakalan mau pakai Burlan, mau pakai apa, HP juga nggak apa-apa, yang penting bisa untuk run si C++ teman-teman. Terus akan kita kasih nama algoritma UAS soal nomor 1. Oke, kita create. Ini loading. Oke, ini yang hijau-hijau kita hapus saja. Hijau ini komen ya teman-teman, dan ini gak bakalan kebaca sama si komputernya, kita hapus nggak apa-apa. Oke, nama ini ada include IOStream. Ini adalah masukkan si library dari si IOStream. Isinya IOStream itu banyak ya teman-teman, contoh ya si out ini teman. Ini adalah contoh dari library si IOStream. Nah, selanjutnya ini ada inMine ya teman-teman. InMine ini sebuah fungsi di C++ yang nantinya bakalan di run teman-teman. Jadi ketika kita apply ini, yang di run itu di dalam ininya teman-teman. Kita coba ya. Nah, ini ada muncul hello world, ini user berapa, ini tuh ya, itu dari si ini laptopnya teman-teman, dan ini hello world itu yang dikeluarin dari si inMine ini, dari si file ini. Nah, ini kan tulisan hello world ini teman. Nah, ini yang tadi dikeluarinnya caranya pakai si cout ini teman. Nah, ini ada std.2 itu nandain kalau bahwa si cout ini punyanya si library teman. Punyanya standard library. Kita pakai using namespace std. Nah, ini tuh gunanya buat ngapus si std.2 ini teman-teman. Jadi kita bisa hapus std.2 nya karena ada si namespace std. Kita coba apply hello world, kan keluar kayak tadi. Tapi misalkan kita hapus std.2 nya ini teman-teman, kita apply error ya. Oke, jadi si std.2 tuh untuk menghapus si std.2 using namespace itu untuk menghapus si std.2. Nah, mungkin di sini kita bakalan tulis saja judul dari si program ini teman-teman. Kita bakalan pakai garis miring T, itu artinya untuk nge-tab ya teman-teman. Jadi ketika kita apply itu ke tab, jadi kegeser. Terus mungkin kita bakalan kasih ini, tuh salah, kasih ini, terus tulis di sini algoritma, UAS algoritma itu teman-teman, UAS algoritma kasih ini teman-teman. Nah, terus ini garis miring N itu untuk enter ya teman-teman. Kita tandain aja ya, teman-teman bisa tahu juga. Ini garis miring T itu untuk tanya kecil.
untuk si tab ini, tab. Oke, dan untuk garis miring N itu untuk enter. Ini oke, ini cuma apa ya, tanda aja, ini cuma tanda, nggak bakalan kebaca sama si komputernya. Jadi ini nggak ngaruh, cuma ngaruh buat kitanya aja teman-teman. Oke, selanjutnya setelah itu kita bakalan masuk ke inputnya teman-teman. Input ini teman-teman ya. Ini jangan lupa garis miring ke input, kembalian ini teman-teman. Nah, ini kita bakalan menginput sebuah kembalian. Nah, kembalian itu kan bentuknya integer, bisa juga nanti float ya teman-teman, tapi mungkin kita bakalan pakai integer aja karena integer itu nilainya bulat teman-teman, nggak ada koma-komanya ya. Jadi kita kembaliannya itu nggak ada koma-komanya teman-teman ya, nggak ada koma-komanya. Misalkan kita kasih nama kembalian ini teman-teman, ada W nya, kembalian. Nah, oke. Terus kita masukkan si kembalian, ini kan kembaliannya kosong ya teman-teman, kita pengen nantinya kita masukinnya dari sini teman-teman. Nah, dari sini. Jadi nanti di sini ada keterangan kita buat masukin di kembalian teman-teman. Ini kita tulis cin. Itu cara itu ya, input dari data sini, data sini yang kita masukkan di dalam yang tadi itu dimasukkan ke kembalian gini. Nah, jadi nanti kita bakalan bisa ngisi kembaliannya di sini. Nah, ruas algoritma di sini ada, kita suruh ngisi dulu baru nanti programnya selesai. Kita ngisi misalkan kembaliannya 12.000 ini. Nah, ya. Jadi nanti si 12.000 ini 12.000 bakalan masuk ke dalam si kembalian ini. Jadi biar lebih bagus kita tambahin code biar ada tulisannya gitu teman-teman. Kita kasih keterangan kayak masukkan kembalian, jadi kedua spasi. Nah, ini teman-teman, terus kita titik dua, titik koma. Oke, kita coba lihat. Oke, masukkan kembalian, misalkan kita 12.000. Nah, ada tulisan masukkan kembaliannya ya teman-teman, 12.000 dimasukkan ke dalam si ini teman-teman, kembalian. Nah, kita bakalan kasih enter aja teman-teman biar lebih bagus. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke proses. Nah, proses ini kita bakalan pakai si array ya, array. Bentar lagi dipanggil kakak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kan prosesnya di dalamnya itu kan ada si array sama si looping yang nantinya bakalan ngelola si kembalian ini. Oke, untuk yang pertama kita mungkin bakalan masukin sebuah array ya teman-teman. Array ini teman-teman. Nah, untuk masukin array kita pakai library lagi teman-teman. Kita gunain library dari si array, include
library dari array. Nih. Oke. Selanjutnya kita bakalan masukkan array-nya, teman-teman. Cara masukin array kayak gini. Tulis array. Lalu ini lebih kecil. Kita kasih nama ini tipe datanya, teman-teman. Tipe datanya kita pakai integer aja. Karena kan si kembalian integer dan yang itunya juga integer, teman-teman. Terus ini jumlah dari array-nya, teman-teman. Array itu sebenarnya gerombolan data ya, teman-teman. Itu gerombolan data gitu, teman-teman. Nah, ini kan ada 100.000, 50.000. Nanti kita bakalan digerombolin ke si array, teman-teman. Ini mungkin ada 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, terus 2.000, terus ada 1.500, 200, 100. Nah, ini kan nanti array-nya itu dari angka-angka ini tuh. Kita bakalan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti di sini kita kasih jumlah array-nya itu 10 ya. Lalu kita kurung gini, teman-teman. Terus di sebelah sini itu namanya, teman-teman. Nama dari array. Misalkan kita pakainya nominal gitu. Nominal. Terus titik koma sama dengan itu, teman-teman. Karena kita bakalan isi si array-nya. Kayaknya kurung awal gini. Terus kita mungkin bakalan pas saja. Tapi kayaknya kelamaan ya, teman. Mending nulis aja tuh. V, koma, terus berapa, 50, koma, 20, koma, 10.000, koma, 4.000, koma, 2.000, koma, 1.000, koma, 500, koma, 200, koma, 100. Jadi nanti ini tuh bakalan diolah ya. Jadi nanti nominal ke 1, nominal kedua, ketiga, keempat, kelima, tuh kayak gini, teman-teman. In 10 ini gitu, teman-teman. Itu penjelasannya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakalan langsung maring si loopingnya, teman-teman. Kita looping. Punya kebanyakan looping. Nah, kita pakai for, teman-teman. Looping for kurung. Terus kita kasih ini, teman-teman, integer, integer namanya i aja, teman-teman. Sama dengan 0 gini, teman-teman. Titik 2. Selanjutnya kita kasih syaratnya, teman-teman. Jadi looping ini bakalan berhenti ketika ininya udah selesai semua, teman-teman. Jadi ketika ininya udah dijalanin 1, 2, 3, jalanin satu-satu, teman-teman. Sampai setelah udah selesai ininya, selesai ya. Terus udah. Berarti setelah selesai itu looping for-nya udah selesai, teman-teman. Jika ikut selesai. Jadi kita i lebih kecil dari si 10. Jika ada 10, jadi nanti ada 10 loopingan. 10 kali looping. Terus di sini kita i plus ini, teman-teman.
Jadi nanti setiap kali looping pertama i-nya ditambah 1, looping kedua i-nya tambah 2, looping ketiga i-nya tambah 3, ya, looping pertama i-nya tambah 1, looping kedua tambah 1 lagi, looping ketiga tambah 1 lagi, terus-terusan sampai looping yang ke 9. Setelah 9 i-nya itu 9 kan, terus looping tambah 1 lagi i-nya 10. Nah, i10 itu kan lebih kecil daripada 10, itu kan salah kan, kalau 10 itu lebih kecil dari 10, jadi loopingnya berhenti, langsung keluar dari si loopingnya. Nah, ketika looping kita jalanin yang ada di dalam sini teman-teman, kurung kurawal ini. Jadi jalaninnya kita kayak gini. Ini kan baru ininya teman-teman, nominal. Terus kita mungkin bakalan butuh looping lagi, pakainya while. Jadi ketika si looping ini berjalan, masuk ke dalam looping lagi teman-teman. Nah, looping ini tuh jadi ketika ini nilai kembalian lebih besar sama dengan dari si nominal ini teman-teman. Jadi nominalnya kita tulis nominal, tapi ininya yang ke i teman-teman, ke i gitu teman-teman. Nah, ini. Jadi ketika i-nya 1, i-nya 0, ini tuh nominalnya yang ke 0. Ke 0 itu yang mana? Yang depan sini. Jadi ketika nominalnya itu kan berarti 100.000. Ketika kita masukin kembalian lebih besar dari 100.000, kita jalanin yang ini teman-teman. Tapi misalkan kita nominalnya lebih kecil daripada 100.000, misalkan kita masukkan kembaliannya itu 50.000, nanti ini nggak bakalan dijalanin, tapi bakalan looping ke atas, i-nya jadi 2. Nah, kalau i-nya jadi 1. Nah, ketika i-nya 1 kan itu 50.000, benar, jalanin ini gitu teman-teman. Jadi nanti bakalan looping terus, nyoba ini. Kalau ininya benar, berarti jalanin ini. Tapi misalkan ininya salah, jalanin ini, salah semua, ya udah langsung selesai gitu. Oke, jika kembalian itu lebih besar daripada nilai i, jadi si kembalian nanti bakalan dikurangin sama si nominal ini teman-teman. Jadi nanti dikurangin ini lagi, kurangin ini gitu teman-teman. Jadi setiap kembalian kurang sama dengan si nominal si i teman-teman, nominal dari si i, ini teman-teman. Oke, terus cara kita mengetahui udah berapa kali ngurangin ini teman-teman, di 100.000-nya udah berapa kali dikurangin. Jadi mungkin kita bakalan pakainya sebuah variabel x itu ditambah-tambah, tapi di sini kita harus nambahin si x-nya teman-teman. In x sama dengan 0. Jadi nanti si x ini pertamanya 0, terus ketika kembalian ini dikerjain teman-teman, berarti nanti x-nya nambah 1. Itu fungsinya buat mengetahui berapa jumlah si ininya teman-teman, nominalnya teman-teman. Oke, seperti itu. Terus kita langsung ke output teman-teman. Jadi nanti kita output. Nah, si output ini nanti kita bakalan keluarin code. Misalkan kita kasih misalkan butuh uang
terus kita tulis RP itu RP. Nah selanjutnya ini kita tulis ininya ininya teman-teman, I ini teman-teman, nominal I. Nah, jadi nanti keluar ini butuh berapa banyak ini itu teman-teman, butuh uang RP ke si nominal I itu sebanyak, kita tulis di sini sebanyak. Nah di sini baru kita tuliskan si X-nya teman-teman, X. Jadi nanti sebanyak ini X ini. Terus kita bisa langsung land. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa langsung apply ini teman-teman. Oke, kita masukkan kembalian misalkan 12.000 ini teman-teman, enter. Nah butuh uang 100.000 sebanyak 0, butuh uang 5.000 sebanyak 50.000 0, 20.000 sebanyak 0, 10.000 itu 1 biji, terus butuh 2.000 sebanyak 1 itu. Oke, mantap, udah mantap ya. Ini udah jadi sebenarnya teman-teman, cuman tadi kan ada yang 0 tapi tetap dikeluarin ya teman-teman. Kita pengen si 0 itu nggak keluar, ketika kita sebanyak 0 itu nggak keluar. Jadi kita tambahin if sebanyak 0 berarti X-nya kan 0, berarti X kan 0 bukan sama dengan 0 ini teman-teman. Jadi ketika X-nya bukan sama dengan 0 itu kita print si ini teman-teman, si out butuh RP, butuh uang RP nominal sebanyak X. Nah ininya dikeluarin ini. Nah jadi ini udah selesai sebenarnya teman-teman. Kita apply, nanti ketika kita tulis di sini kita nilai kembalian misalkan 19.000, kita kembalian 19.000. Nah butuh uang 10.000 sebanyak 1, 5.000 sebanyak 1, 2.000 sebanyak 2. Oke, nah ini kayak gini ya teman-teman. Terus misalkan kita tulis di sini ya, kayak di toko-toko online biasanya kan kayak gini, 19.999 gini teman-teman. Nah nanti bakalan kayak gini, si butuh uang 10.000 nya 1, terus 5.000 nya 1, terus 2.000 nya 2, 500 nya 1, 200 nya 2. Nah yang 99 nya itu kemana teman-teman? Nah kita bisa tulis di sini teman-teman. Jadi nanti si ini kan kembalian kan bisa 99 ribunya 99 rupiahnya itu kan di kembalian ya teman-teman. Jadi kita tulis di luar sini. Jadi nanti kita bisa tulis kayak gini. Sisa out kita keluarkan ya teman-teman. Out keluarkan si kembalian itunya teman-teman. Sisa gitu teman-teman, RP. Nah terus kita masukin lagi teman-teman di ininya teman-teman, kembalian terus kita tulis ininya pasti untuk donasi gitu ya, terus garis miring enter. Nah garis miringnya Sarah enter. Nah oke, seperti ini teman-teman.
Jadi ketika ada kembalian 99 rupiah itu teman-teman, nanti keluar ini teman-teman untuk donasi. Misalkan ini kita tulis juga, kita play aja dulu teman-teman. Aduh, salah. Ini kurang titik koma teman-teman. Ya, titik koma. Jangan lupa titik koma. Nah. Misalkan kita tadi tulis 19.099. Enter. Nah, 99 untuk donasi. Itu teman-teman. Keren kan? Keren. Nah, tapi misalkan kita tulis itu teman-teman 19.000 aja. Nah, sisa 0 rupiah untuk donasi. Nah, supaya kita nggak muncul sisa 0 rupiah untuk donasinya teman-teman, kita bisa tulis di sini if lagi teman-teman, sama seperti ini. If di ini kan X, kita pakai kembalian lebih kembalian bukan sama dengan 0. Jadi ketika kembaliannya bukan sama dengan 0 teman-teman, kita keluarin si ini gitu teman-teman. Jadi keren gitu. Nah, apply dan kembalian 19.999. Nah, 1, 5.000-nya 1, 2.000-nya 2, 500-nya 1, 200-nya 2, sisa 99 untuk donasi. Tuh, capai lagi. Masukkan kembalian, misalkan kita pakai 19.000 doang. Nah, nggak munculkan sisa 00-nya. Oke, mantap. Udah jadi teman-teman, tambahin aja di bawah sininya code program. Oh iya, ini harus ada ininya teman-teman. Program selesai. Mungkin ini bakalan kita tambahin miring T. Dalam telat lagi gawe video mangkat yo urung adus malah, sorry yo ngelalen yakin. Nah, ini kita bakalan tambahin lagi jadi teman-teman, bentar ya, ini ada tamu. Jadi ini udah selesai, tinggal kita play. Dan kembalian, misalkan kita 1.999.999 itu teman-teman. Di uang 100.000 ada 19, 5.000 ada 1, 2.000 ada 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Program selesai. Mungkin sini aja teman-teman. Sini aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata atau kesalahan dalam mengetik. Mohon maaf ya. Mungkin sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.